Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pandangan mata kita menunjukkan kemana perhatian kita. Oleh sebab itu, sering sekali hati kita menjadi melenceng saat kita salah dalam mengarahkan pandangan mata kita. Mazmur 16 ayat 8 berkata, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah." Ketika badai topan melanda kehidupan kita, sering sekali pandangan mata kita, yaitu kecondongan hati kita, tertuju kepada persoalan itu sendiri. Seakan-akan kalau kita banyak memikirkan persoalan itu, kita akan ketemu dengan jalan keluarnya. Tapi benarkah demikian? Pemazmur berkata bahwa persoalanku selesai kalau aku mengarahkan pandangan mataku kepada Tuhan. Saudara lihat, istri Ayub ketika ada badai goncangan besar yang terjadi, apa yang dia lakukan? Dia terlalu memikirkan persoalannya, dan dia bahkan tidak mau lagi memikirkan tentang Tuhan, mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Dalam kesulitan itu, pandangannya menjadi melenceng. Lain lagi dengan Salomo. Pada waktu dia belum memiliki apa-apa, pandangannya tertuju kepada Tuhan. Tapi ketika dia sudah memiliki segalanya, dia hidup dalam kelimpahan, maka pandangannya lari dari Tuhan. Pandangannya kepada kekayaannya, kepada kenikmatannya, sehingga dia semakin hari semakin menjauh dari Tuhan. Simon Petrus saat menghadapi tantangan, saat menghadapi ancaman, pandangannya lari dari Tuhan, sampai-sampai dia berkhianat kepada Yesus Kristus. Tapi bisa kita lihat Ananias dan Safira, justru pandangannya lari daripada Tuhan pada waktu dia mengalami kelimpahan. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, akhirnya kita bisa melihat tantangan, persoalan, ataupun kelimpahan, kemudahan, kekayaan ternyata berpotensi untuk mengalihkan pandangan kita dari Tuhan. Ayo kita belajar dari bagaimana Yosua dan Kaleb yang dalam menghadapi tantangan maupun kelimpahan mampu menghadapinya semuanya dengan tetap mengarah kepada Tuhan. Saudaraku, begitu juga dengan Paulus. Di dalam Filipi 4 ayat 12-13 dia berkata, "Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Luar biasa. Paulus berkata, tantangan tidak membuat pandanganku beralih dari Tuhan. Kelimpahan tidak mampu menarik pandangan mataku dari indahnya Tuhan. Apa rahasianya? Yang pertama, saudara pun harus sama seperti Paulus. Kita harus sama seperti Paulus. Kita harus terbiasa dengan musim-musim yang berganti yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, bersiaplah menghadapi kehidupan yang dinamis, musim yang silih berganti. Anak-anak Tuhan harus mengantisipasi keduanya. Jangan menjadi anak-anak yang cengeng, maunya hanya dimanja, maunya hanya semuanya serba mudah. Tidak, saudaraku. Tuhan sering sekali mengizinkan kesulitan-kesulitan itu kita hadapi. Tuhan sering sekali mengizinkan ada tantangan di depan kita. Tapi ada maksudnya di sana untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bersiaplah menghadapi kehidupan yang dinamis. Yang kedua, saudaraku, sadari ada kekuatan ilahi yang luar biasa yang dapat kita andalkan. Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saat tantangan itu besar,
Jangan andalkan kekuatan kita. Dan saat kelimpahan itu datang, minta kekuatan Tuhan supaya engkau tidak terpeleset. Sering sekali kau hanya minta kekuatan Tuhan saat tantangan datang, tapi lupa meminta proteksi dari Tuhan saat kelimpahan datang. Baik tantangan, kekurangan, kelaparan, maupun kelimpahan, dua-duanya bisa membuat kita terjengkang. Kecuali ada kekuatan daripada Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, percayalah. Sehabis hujan akan terbit pelangi yang indah. Saudara lihat, dicatat di dalam Bilangan pasal 13, ketika 12 pengintai, 10 orang berkata, memang tanah Kanaan itu berlimpah susu dan madunya. Tetapi jangan lupa, ada orang-orang raksasa di sana yang kekuatannya luar biasa. Kita tidak mungkin bisa menghadapi mereka. Tetapi apa kata Kaleb dan Yosua? Bilangan 14 ayat 6-9. Tapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Ingat, yang ketiga, percaya. Sehabis hujan terbit pelangi yang indah. Fokus kepada apa yang Tuhan janjikan. Fokus kepada apa yang Tuhan sediakan. Sering sekali, saudaraku, kalau engkau ingin memetik indahnya bunga mawar, ada duri-duri yang harus engkau perhatikan. Bukan berarti engkau tidak bisa memetik bunga mawar karena ada duri di sana, tapi engkau harus percaya engkau mampu memetiknya tanpa kena durinya. Percaya, engkau akan mendapatkan ending yang indah. Dan yang terakhir, saudaraku, ketika kita menghadapi tantangan dan kelimpahan, fokuslah mengejar perkenan Tuhan, bukan persoalan, bukan pula kelimpahannya. Fokuslah. Kalau dalam kekurangan, fokus supaya Tuhan tetap berkenan. Kalau dalam kelimpahan, biarlah Tuhan tetap berkenan. Maka dengan demikian, engkau akan menjadi pribadi-pribadi dalam tantangan atau kelimpahan, tetap pandang Tuhan. Dalam tantangan atau kelimpahan, tetap pandang Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.